Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik yang penting, yaitu original sin atau dosa asal. Betapa mengerikannya akibat dari dosa, tepat seperti yang dikatakan oleh Profesor Wayne Grudem dalam bukunya Christian Belief, bahwa dosa merusak segala sesuatu. Kita tidak hidup di dalam tujuan hidup yang telah ditetapkan sejak semula bagi kita, dan kita tidak hidup di dalam dunia yang telah dirancang sejak semula untuk ditinggali. Dosa merusak gambar Allah di dalam diri kita. Kita tidak lagi merefleksikan kesempurnaan sebagaimana yang dirancang Allah saat menciptakan kita. Karena dosa, berbagai hal tidak berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan semula. Demikian kata Grudem. Tetapi pada masa sekarang, dosa telah diremehkan nilai dan dampaknya dengan istilah-istilah seperti kilap, melanggar norma susila, atau berbuat kekeliruan, dan lain sebagainya. Sikap meremehkan dosa ini disebabkan berbagai faktor, antara lain: pertama, pengaruh rasionalisme yang menyangkali eksistensi atau keberadaan Allah, sebagaimana yang tertuang dalam pemikiran ateisme, agnostisme, evolusionisme. Saat menyangkali eksistensi Allah, rasionalisme secara langsung menyangkali keberadaan dosa. Pandangan rasionalisme dari ateisme, agnostisme, dan evolusionisme bertentangan dengan keyakinan manusia yang paling dalam bahwa ada Allah yang kepadanya manusia bertanggung jawab. Dan ketiga pandangan tersebut merupakan usaha manusia untuk melarikan diri dari tanggung jawab kepada Allah. Kedua, kesalahan dalam memahami natur atau sifat dosa. Hal ini terlihat jelas dari banyaknya teori-teori sesat yang meminimalkan bahkan menyangkali dosa. Teori-teori tersebut muncul dari filsafat sekuler maupun filsafat agama yang keliru. Semua kesalahan pengertian tentang dosa tersebut merupakan usaha manusia untuk membenarkan diri, menutupi yang jahat, dan melindungi kesalahan, yang pada akhirnya merupakan pelarian terhadap tanggung jawab kepada Allah. Teori-teori tersebut yang sesat mengenai dosa terlihat dalam ajaran-ajaran Christian Science, Spiritisme, Russellisme, Teosopisme, Mormonisme, dan lain-lain sebagainya. Ketiga, pengaruh dari dosa itu sendiri. Tindakan dan kecenderungan manusia untuk berbuat jahat adalah akibat dari dosa. Dosa telah merusak manusia secara total. Ini berarti bahwa setiap aspek dari manusia telah tercemar. Dosa mencemarkan pikiran, hati nurani, kehendak, dan hati manusia. Roma 1 ayat 28, 2 Korintus 4 ayat 4, Efesus 4 ayat 18, 1 Timotius 4 ayat 2. Nah, sebelum saya memberikan ringkasan ajaran tentang dosa, maka perlu bagi saya untuk menjelaskan definisi dan pengertian dasar mengenai dosa. Pertama, dosa dapat didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap hukum atau standar yang ditetapkan Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Istilah dosa ini secara etimologis berasal dari kata Ibrani chata yang muncul sebanyak 580 kali dalam Perjanjian Lama, yang artinya gagal mencapai sasaran yang dituju. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-16. Nah, Perjanjian Baru menggunakan kata Yunani hamartia untuk dosa yang berarti tidak mencapai sasaran yang tepat. Kata ini digunakan sebanyak 227 kali dan lebih menekankan pada seluruh kejahatan yang diakibatkan oleh intelek dan etika manusia.
Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-28. Dari kata hamartia ini, kita mengenal istilah hamartiologi, yang dalam teologi Kristen berarti ajaran Alkitab tentang dosa. Kedua, begitu seriusnya dosa dan luasnya dosa sehingga disebut dengan banyak istilah dalam Alkitab. Istilah Ibrani untuk dosa antara lain cata, dosa atau kejahatan, pasyah, pelanggaran atau pemberontakan, apon, ketidakadilan atau kesesatan, dan asyam, kesalahan. Sedangkan istilah Yunani untuk dosa antara lain hamartia, dosa atau pelanggaran, hamartema, dosa atau ketidaktaatan, parakoe, ketidaktaatan atau kesalahan, anomia, kejahatan atau kedurhakaan atau pelanggaran, paranomia, kebebalan, parabasis, pelanggaran, paraptoma, kesalahan, pelanggaran atau dosa, agnoema, kesalahan, hetema, kelemahan. Nah, berdasarkan istilah-istilah Alkitab tersebut, dosa dapat didefinisikan seperti berikut. Dosa adalah tidak mencapai sasaran, kebejatan, pemberontakan, kesalahan, kefasikan, kelaliman, kesesatan, kejahatan, penyimpangan, kebodohan, pelanggaran hukum, tidak melakukan yang benar, kesengajaan meninggalkan yang benar. Sekarang yang ketiga, dosa dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara. Klasifikasi dosa yang paling umum adalah berdasarkan jenis dosa, yaitu dosa warisan, dosa pertalian, dan dosa pribadi. Nah, ada yang mengklasifikasikan menjadi dua saja, yaitu dosa asal dan dosa aktual. Dosa juga dapat diklasifikasi berdasarkan fokus dosa, yaitu dosa kepada Allah, dosa kepada sesama, dan dosa kepada diri sendiri. Nah, sementara itu klasifikasi dosa yang paling tradisional berdasarkan sifat dosa, yaitu kesombongan, ketamakan, nafsu, iri hati, kerakusan, kemarahan, dan kemalasan. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Klasifikasi dosa berdasarkan akar dosa adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Nah, berikut ini diagram umum klasifikasi dosa yang paling sering digunakan saat menjelaskan tentang dosa. Nah, setelah mengetahui definisi dan pengertian tentang dosa, maka sekarang tiba saatnya saya akan memberikan pandangan Alkitabiah tentang dosa asal atau original sin ini yang saya sajikan secara ringkas dalam 7 fakta penting yang perlu diketahui tentang dosa. Baik, kita mulai. Fakta pertama. Pertanyaan tentang asal dosa adalah misteri yang tidak terpecahkan secara sempurna dalam kehidupan ini. Nah, karena ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh manusia yang terbatas. Bahkan Alkitab tidak menjelaskan mengenai dosa ini secara tuntas bagi kita. Tetapi apa yang dinyatakan di dalam Alkitab, kita yakini sudah cukup bagi kita. Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29. Profesor Frank Errington, seorang teolog Pentakosta, dalam bukunya Christian Doctrine, A Pentecostal Perspective, ketika membahas tentang asal mula dosa, menyatakan, doktrin Kristen tentang dosa tidak bisa dimengerti terpisah dari kejatuhan Adam. Asal mula dosa terdalam itu misterius. Tetapi setelah penciptaan Adam, dosa memasuki hatinya. Profesor Anthony O. Hakama, seorang teolog Calvinis, juga mengakui misteri ini saat membahas asal-usul dosa dalam bukunya Created in God's Image. Ia menyatakan salah satu hal terpenting yang kita ingat tentang dosa
baik dalam hidup manusia maupun di dalam hidup para malaikat adalah dosa tak bisa dijelaskan. Seperti Herman Bavinck katakan, asal mula kejahatan merupakan salah satu teka-teki kehidupan yang terhebat. Kita memang bisa berkata bahwa kemungkinan untuk berdosa telah ada di dalam diri orang tua pertama kita ketika mereka diciptakan. Selanjutnya, Hoekema menyatakan, kemungkinan untuk berdosa telah ada di dalam diri Adam dan Hawa dari semula. Tetapi bagaimana kemungkinan itu bisa menjadi aktualita merupakan misteri yang takkan pernah bisa kita selami. Kita takkan pernah tahu bagaimana keraguan pertama kali muncul di dalam benak Hawa. Kita takkan pernah memahami bagaimana pribadi yang diciptakan dalam kondisi moral yang berintegritas dan tidak berdosa bisa mulai berbuat dosa. Dosa akan selalu merupakan teka-teki. Demikian kata Hoekema. Jadi, kita harus puas dengan apa yang dinyatakan dalam Alkitab, sekalipun jawaban yang diberikan tidak harus seperti yang kita inginkan. Sekarang fakta yang kedua. Dosa tidak diciptakan oleh Allah. Sekali lagi, fakta yang kedua, dosa tidak diciptakan oleh Allah. Saat Tuhan menciptakan, semua yang diciptakannya itu baik dan sempurna. Kejadian 1 ayat 12, ayat 18, ayat 21, ayat 25, ayat 31 menyatakan dengan jelas bahwa semua yang diciptakan Allah itu baik, bahkan sungguh amat baik. Tidak ada kejahatan, tidak ada rasa sakit, tidak ada penderitaan, tidak ada kematian sampai setelah Adam dan Hawa jatuh dan berdosa. Kejadian pasal 1, 2, dan 3. Tuhan tidak menciptakan dosa, namun Dia mengizinkan dosa. Jadi dosa di dalam ketetapan Tuhan, divine decree, masuk di dalam kehendak Tuhan yang mengizinkan. Ini sudah saya sampaikan di dalam video YouTube yang berjudul Ketetapan Allah dan Teori Lapsarian. Saudara bisa menonton video tersebut di BFM channel ini. Jadi dosa tidak tercipta bersama dengan penciptaan, melainkan muncul setelah penciptaan. Dosa tidak memiliki esensi yang independen. Dosa tidak eksis dalam dirinya sendiri. Dosa berada pada sesuatu yang lain. Dosa dapat dilihat sebagai cacat yang terjadi pada sesuatu yang baik. Dosa merupakan kerusakan atau defisiasi atau penyimpangan dari apa yang sebenarnya, atau kerusakan dari sesuatu yang baik. Dengan demikian, dosa adalah pencacatan bentuk dari penciptaan. Sekali lagi, dosa adalah pencacatan atau kerusakan bentuk dari penciptaan. Berabad-abad sebelumnya, Augustinus telah menyebut dosa sebagai privatio boni, yaitu suatu pencabutan atau hilangnya kebaikan. Pengertian ini membawa kita pada kebenaran penting mengenai natur dosa, bahwa dosa tidak mengubah esensi manusia, tetapi mengubah arah gerak manusia. Sekali lagi, dosa tidak mengubah esensi manusia, tetapi mengubah arah gerak manusia. Manusia meskipun telah jatuh, masih tetap menyandang gambar Allah dalam pengertian struktural, tetapi berfungsi secara salah. Sekarang fakta yang ketiga. Dosa itu adalah sesuatu yang nyata dan universal. Dari mana kita tahu dosa itu adalah sesuatu yang nyata dan universal? Tentu saja dari Alkitab. Pertama, dosa itu nyata. Walaupun dosa itu tidak diciptakan, tidak berarti bahwa dosa itu adalah sesuatu yang abstrak, atau hanya khayalan, atau hanya ilusi belaka.
Dosa itu real, dosa itu nyata. Adam dan Hawa membuat dosa menjadi nyata, menjadi aktual pada saat pertama kali di Taman Eden. Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 harus dianggap sebagai peristiwa historis yang benar-benar terjadi. Nah, kejatuhan merupakan peristiwa historis yang di dalamnya nenek moyang manusia, Adam dan Hawa, memberontak terhadap Tuhan dengan memakan buah dari pohon terlarang. Nah, dosa pertama ini mengakibatkan semua turunan Adam dan Hawa lahir dengan natur yang rusak dan berada di bawah penghukuman. Jadi sejak saat kejatuhan itu, yaitu sejak saat kejatuhan Adam dan Hawa, natur dosa itu telah diwariskan kepada semua manusia. Demikian dinyatakan dalam Roma pasal 5 ayat 12 dan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-22. Nah, dan akibat natur dosa itu, kita sekarang ini terus-menerus menggunakan kehendak bebas kita untuk membuat kejahatan itu menjadi semakin aktual. Markus 7 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Nah, penekanan ini penting sebab banyak teolog modern telah menganggap kejadian 1 sampai kejadian 3 hanya sebagai mitologi atau parabel yang hanya mengandung nilai moral, tetapi kisahnya tidak benar-benar terjadi. Itu salah. Karena kejadian pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 itu adalah kisah historis yang ditulis oleh Musa. Implikasi dari pandangan teologi modern yang menyatakan bahwa kejadian 1, 2, dan 3 hanya merupakan mitologi atau parabel adalah jelas sangat berpengaruh terhadap pandangan mengenai kejatuhan dan dosa. Jika kejatuhan tersebut bukan peristiwa historis, maka doktrin dosa asal atau original sin atau kerusakan total depravity tidak dapat dipertahankan lagi. Karena tidak ada relasi apapun antara Adam dan semua manusia. Kedua, dosa itu bersifat universal. Sebagai akibat kejatuhan Adam dan Hawa, dosa telah menjadi universal. Tidak ada seorang pun manusia yang benar-benar hidup di bumi ini bebas dari dosa. Universalitas dosa ini didukung oleh fakta-fakta. 1. Munculnya kejahatan natural, yaitu kejahatan yang tidak melibatkan kehendak dan tindakan manusia, tetapi merupakan aspek alam yang bekerja melawan manusia. Dan ini terjadi di berbagai penjuru bumi. Contoh dari kejahatan natural ini adalah badai, tsunami, gempa bumi, banjir, gunung meletus, wabah. Kejadian pasal 3 ayat 17, pasal 8 ayat 21. 2. Pengakuan adanya sesuatu yang salah dengan natur moral manusia. Kecenderungan akan kejahatan ditemukan di dalam semua umat manusia, yang mengakibatkan terjadinya kejahatan moral, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Contoh dari kejahatan moral ini yaitu perang, kriminalitas, diskriminasi, perbudakan, pembantaian, dan lain-lain. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-1 sampai 4. 3. Kesaksian hati nurani manusia menunjukkan adanya dosa. Pada saat seseorang melakukan sesuatu yang salah, seketika hati nuraninya terluka. Pikiran-pikirannya menuduh atau membenarkannya. Roma pasal 2 ayat 14 sampai 15. Hukum hati nurani memberikan banyak bukti tentang keuniversalan dari dosa. 4. Alkitab menyatakan universalitas dosa, bahwa seluruh umat manusia adalah orang-orang yang berdosa dalam pandangan Allah. Ayat-ayatnya lihat 1 Raja-Raja 8 ayat 46, Pengkhotbah 7 ayat 20, Mazmur 14 ayat 1 sampai 3, Mazmur 53 ayat 1 sampai 3, dan Roma 3 ayat 10 sampai 12, dan Roma 5 ayat yang ke-23. Sekarang fakta yang keempat. Dosa
asal diwariskan kepada semua umat manusia. Dosa asal ini disebut juga dosa warisan. Profesor Charles C. Ryrie dalam bukunya Basic Theology mendefinisikan dosa warisan sebagai keberadaan berdosa dari semua orang yang dibawa sejak lahir. Dosa warisan adalah dosa yang diturunkan dari generasi ke generasi, dimulai dari Adam dan seterusnya yang dibawa sejak lahir. Jadi dosa warisan ditularkan lewat proses kelahiran. Kejadian 4 ayat 1, Mazmur 52 ayat yang ke-7. Nah, konsep tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Semua orang mewarisi keadaan berdosa mereka dari orang tua mereka. Dosa orang tua berasal dari orang tua mereka juga. Demikian seterusnya hingga kembali kepada Adam dan Hawa sebagai orang tua pertama yang membawa dosa bagi semua umat manusia keturunannya. Dosa warisan disebut juga sebagai dosa asal, karena dosa yang berasal dari Adamlah yang mengakibatkan terjadinya kerusakan moral dalam sifat manusia yang ditularkan dari satu generasi ke generasi yang lain atau turun-temurun. Anthony Hoekema menyatakan, kita memakai ungkapan dosa asal dengan dua alasan. Satu, karena dosa berawal pada waktu umat manusia berawal. Dan dua, karena dosa yang kita sebut asal merupakan sumber dari dosa-dosa aktual kita. Dosa asal ini meliputi kesalahan asal dan pencemaran asal. Sekali lagi, dosa asal ini meliputi kesalahan asal dan pencemaran asal. Yang dimaksud dengan kesalahan asal adalah bahwa kita layak menerima penghukuman karena pertalian kita dengan Adam yang melanggar hukum Allah. Kesalahan atau guilt adalah konsep yudisial atau legal yang berkaitan dengan hukum, khususnya hukum Allah. Kesalahan berkaitan dengan status bersalah dan layak dihukum karena melanggar hukum Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan pencemaran asal adalah pencemaran natur kita akibat dosa asal dan yang menghasilkan dosa aktual. Nah, pencemaran atau pollution merupakan konsep moral. Pencemaran lebih berkaitan dengan kondisi moral kita dan bukan status kita di hadapan hukum. Nah, pencemaran asal ini memiliki dua aspek, yaitu satu, total depravity atau kerusakan total, dan kedua, total inability atau ketidakmampuan total. Nah, untuk lebih memahami konsep dosa warisan atau dosa asal ini, perhatikan diagram berikut ini. Nah, sedikit saya tambahkan penjelasan tentang kerusakan total. Kerusakan total adalah satu, kerusakan akibat dosa asal menjangkau setiap aspek natur dan kemampuan manusia, termasuk rasio hati nurani, kehendak, hati, emosi, dan keberadaannya secara menyeluruh. 2 Korintus 4 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 2, Roma 1 ayat 28, Efesus 4 ayat 18, Titus 1 ayat yang ke-15. Dan dua, secara natur tidak ada sesuatu di dalam diri manusia yang membuatnya layak untuk berhadapan dengan Allah yang benar. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Namun, perlu ditegaskan, konsep tentang kerusakan total bukanlah berarti satu, setiap manusia, setiap orang telah menunjukkan kerusakan secara keseluruhan dalam perbuatan. Dua, orang berdosa tidak lagi memiliki hati nurani dan dorongan alamiah untuk berhubungan dengan Allah. Tiga, bahwa orang berdosa akan selalu menuruti setiap bentuk dosa. Dan empat, orang berdosa tidak lagi mampu melakukan hal-hal yang baik dalam pandangan Allah maupun manusia. Bukan demikian pengertian dari kerusakan total itu. Kerusakan total, saya ulangi lagi, adalah kerusakan akibat dosa asal yang menjangkau setiap aspek natur dan kemampuan manusia, termasuk rasio hati nurani, kehendak hati, emosi, dan keberadaan secara menyeluruh.
Dan yang berikutnya, secara natur, tidak ada sesuatu yang dalam diri manusia yang membuatnya layak untuk berhadapan dengan Allah yang benar. Ini yang dimaksud dengan total depravity. Nah, sedangkan total inability atau ketidakmampuan total adalah satu, orang yang belum lahir baru atau regenerasi tidak mampu melakukan, mengatakan, memikirkan yang sungguh-sungguh diperkenan Allah, yang sungguh-sungguh mengenapi hukum Allah. Dua, tanpa karya khusus dari Roh Kudus, orang yang belum lahir baru tidak mampu mengubah arah hidupnya yang mendasar dari dosa mengasihi diri sendiri menjadi kasih kepada Allah. Dan juga perlu ditegaskan bahwa total inability atau ketidakmampuan total bukanlah berarti orang yang belum lahir baru sesuai naturnya tidak mampu melakukan apa yang baik dalam pengertian apapun. Tidak. Mereka masih bisa melakukan yang baik, masih bisa berbuat baik. Ini berarti orang-orang yang belum lahir baru masih mampu melakukan bentuk-bentuk kebaikan dan kebajikan tertentu. Tetapi, sekali lagi, tetapi perbuatan baik ini tidak digerakkan oleh kasih kepada Allah dan tidak pula dilakukan dengan ketaatan yang sukarela pada kehendak Allah. Bukan karena taat melakukan kehendak Allah. Sekarang fakta yang kelima. Dosa asal dipertalikan kepada setiap orang. Nah, pertalian disebut juga perhitungan atau imputasi. Di sini dimaksudkan dengan pertalian adalah pertautan, pelimpahan atau pengaitan sesuatu terhadap seseorang. Dasar Alkitab untuk pertalian dosa adalah Roma 5 ayat 12 yang mengajarkan bahwa dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yaitu Adam. Dan karena satu orang ini semua orang telah berbuat dosa. Ada 3 pertalian dasar yang disebut di dalam Alkitab. 1. Pertalian dosa Adam dengan segala bangsa. Roma 5 ayat 12-21. 2. Pertalian dosa manusia kepada Kristus. 2 Korintus 5 ayat 19. 1 Petrus 2 ayat 24. Dan 3. Pertalian kebenaran Kristus kepada orang-orang percaya. 2 Korintus 5 ayat 21. Nah, yang kita maksudkan dengan pertalian dosa adalah bahwa, perhatikan, yang dimaksudkan dengan pertalian dosa adalah bahwa dosa Adam dipertalikan, dipertautkan, dikaitkan kepada setiap anggota umat manusia karena masing-masing sesungguhnya telah berdosa di dalam Adam ketika Adam berdosa. Jadi dosa pertalian ini ditularkan secara langsung dari Adam kepada setiap orang dalam setiap generasi. Konsep ini dapat dijelaskan secara demikian. Karena saya berada di dalam Adam, maka dosa Adam dipertalikan kepada saya secara langsung tanpa melalui orang tua saya ataupun orang tua mereka. Pertalian ini terjadi secara langsung, tidak melalui perantara. Dosa pertalian berbeda dengan dosa warisan yang ditularkan melalui orang tua atau perantara dan secara terus-menerus hingga kembali kepada Adam. Sekarang fakta yang ke-6. Akibat-akibat dari dosa asal. Setelah Adam dan Hawa membuat dosa menjadi aktual atau nyata pada saat pertama kali di Taman Eden, sejak saat itu natur dosa telah diwariskan kepada semua manusia. Roma 5 ayat 12. 1 Korintus 15 ayat 22. Dan akibat natur dosa itulah kita sekarang ini terus-menerus menggunakan kehendak bebas itu untuk membuat kejahatan itu menjadi aktual. Markus 7 ayat 20-23. Bahkan kejahatan natural seperti gempa bumi, badai, banjir, wabah, dan lain-lainnya yang serupa berakar pada penyalahgunaan kehendak bebas manusia. Saat ini kita hidup dalam dunia yang telah jatuh dan karena itu rentan terhadap bencana alam yang tidak akan terjadi jika manusia tidak memberontak melawan Allah pada mulanya. Roma 8 ayat 20-22.
Oh, betapa mengerikan akibat dari dosa. Tepat seperti yang dikatakan Profesor Wayne Grudem di atas, bahwa dosa merusak segala sesuatu. Akibat-akibat sepenuhnya dari kejatuhan tidak hanya terwujud seketika di dalam Adam dan Hawa, tetapi juga di dalam keturunan-keturunan mereka, yakni semua manusia mengalami akibat-akibat dari dosa. Akibat jangka panjang dari kejatuhan ke dalam dosa dapat diringkas menjadi dua, yaitu satu, dosa menurun pada semua manusia. Dosa manusia meliputi dosa pertalian, dosa warisan, dan dosa pribadi. Hal ini telah saya jelaskan tadi di atas. Dua, maut menurun pada semua manusia. Kejadian 2 ayat 17. Sebagaimana dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, demikian juga akibat dosa, yaitu maut, menurun menjalar pada semua orang. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21 dan Roma 6 ayat 23. Kejadian 2 ayat 17. Nah, sebagaimana dosa bersifat universal, maka maut juga bersifat universal. Manusia pada mulanya diciptakan dengan kapasitas bagi kekekalan dan tidak perlu mati. Tapi akibat dosa, akhirnya manusia mengalami kematian. Secara khusus, akibat dari dosa maka manusia mengalami 3 bentuk hukuman kematian, yaitu kematian rohani yang ditandai dengan terputusnya hubungan dengan Allah. Yohanes 5 ayat 24, Roma 5 ayat 12 sampai 21, Roma 8 ayat 6, Efesus 2 ayat 1 dan 1 Timotius 5 ayat yang ke-6. Kemudian yang kedua, kematian jasmani yang ditandai oleh kematian fisik tubuh yang fana. Kejadian 2 ayat 17, Bilangan 16 ayat 29, Bilangan 27 ayat 3, Mazmur 90 ayat 7 sampai 11. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan yang ketiga, kematian kekal, di mana manusia akan dibuang ke tempat yang gelap dan penuh dengan siksaan yang akhirnya membawa mereka jauh dari hadirat Allah untuk selama-lamanya. Matius 10 ayat 28, Matius 25 ayat 41, 2 Tesalonika 1 ayat 9, Ibrani 10 ayat 31 dan Wahyu 14 ayat 11, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Sekarang fakta yang terakhir atau fakta yang ketujuh. Hanya anugerah Allah dalam Kristus yang dapat membebaskan manusia dari dosa. Sifat Allah yang kudus menyebabkan ia murka terhadap manusia yang melanggar hukum-hukumnya dan mengharuskannya menghukum manusia berdosa tersebut. Sementara itu sifat Allah yang kasih menuntunnya mengasihi manusia berdosa dengan memberikan kemurahan, kebaikan, belas kasih kepada manusia. Jadi di sini kekudusan dan kasih Allah seakan-akan dikonfrontasikan. Allah tidak dapat mengorbankan salah satu dari kedua natur tersebut, yaitu kekudusan dan kasihnya. Lalu bagaimana cara Allah menegakkan hukum dan keadilannya atas dosa manusia? Pengganti. Ya, pengganti yang akan menjalankan hukuman itu. Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14 mengatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Hanya kematian Kristus saja yang dapat meredakan kemarahan Allah dan memenuhi tuntutan keadilannya. Jadi Kristus dari surga datang ke dalam dunia melalui inkarnasi, secara sukarela menanggung hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada manusia. Dengan demikian, kekudusan, hukum, dan keadilan Allah telah ditegakkan, dan secara simultan kasihnya kepada manusia dinyatakan. Pribadi yang terlibat dalam korban keselamatan itu ialah Allah yang menjelma, Allah yang berinkarnasi, mengambil rupa manusia. Hanya pribadi ini yang dapat menyebabkan keselamatan manusia. Dengan demikian,
Maka inkarnasi diperlukan di sini, Matius 1 ayat 21, yaitu Allah yang mengambil rupa manusia, menjelma di dalam daging. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Cara inkarnasi itu dengan dilahirkannya Sang Juru Selamat melalui rahim seorang perawan. Yesaya 7 ayat 14. Kelahiran oleh perawan ini perlu untuk menyatakan keadaan tanpa dosa dalam diri Juru Selamat. Matius 1 ayat 16. Alkitab menegaskan bahwa Juru Selamat adalah keturunan perempuan dan bukannya keturunan laki-laki dan perempuan. Kejadian 3 ayat 15, Yesaya 7 ayat 14. Hasil dari kelahiran perawan itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Allah adalah tetap Allah. Seluruh sifat manusia dibangun oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Lukas 1 ayat 35. Nah, bayi yang lahir itu benar-benar Allah dan seorang manusia yang sempurna yang disatukan dalam satu pribadi selama-lamanya. Jadi Yesus Kristus tidak memiliki dua pribadi, tetapi hanya satu pribadi. Kesatuan ini disebut dengan kesatuan hipostatis. Perlu untuk menegaskan bahwa Kristus tidak memiliki dua kepribadian seperti yang diajarkan oleh Nestorianisme. Kepribadian Kristus telah didefinisikan dalam Konsili Kalsedon pada tahun 451 Masehi, yang dalam pengakuannya menyatakan bahwa kedua sifat manusia dan Allah tersebut dipersatukan tanpa campuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Dan ini sangat jelas sekali diajarkan di dalam Alkitab. Pertanyaannya, mengapa Allah harus menjadi manusia? Alkitab menyatakan bahwa hukum bagi dosa adalah maut. Dan satu-satunya jalan mengatasi dosa adalah dengan kurban darah dan kematian. Berhubung Allah tidak dapat mati, maka harus terjadi inkarnasi agar ada tabiat atau sifat manusia yang bisa mengalami kematian dan dengan demikian membayar hukum dosa. Hanya Allah manusia yang memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat sejati. Dan itu adalah Yesus Kristus. Juru selamat itu harus manusia agar dapat mati bagi dosa-dosa manusia. Namun juru selamat itu juga harus Allah, supaya dalam kematiannya ia dapat hidup dan membayar harga dosa. Roma 1 ayat 1-4. Jadi melalui kematiannya di kayu salib, Kristus melenyapkan perseteruan antara manusia dengan Allah. Efesus 2 ayat 16. Kristus menjadi terkutuk karena kita di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita hidup untuk kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 24. Kristus melakukan pendamaian diadakan oleh darah salib Kristus. Kolose 1 ayat 21. Kristus dipaku di kayu salib untuk membayar hutang dosa dengan harga yang lunas. Kolose 2 ayat 14. Puncak dari penderitaan Kristus adalah kematiannya di kayu salib. Di kayu salib terjadi pendamaian, penggantian, penebusan, dan pengampunan. Kristus telah mati di atas kayu salib satu kali dan korbannya sempurna di hadapan Allah. Karya Kristus di salib ini memberi jalan keluar bagi manusia dari dosa asal ataupun dosa aktual. Secara khusus, jalan keluar bagi dosa asal adalah satu, hidup baru di dalam Kristus bagi mereka yang percaya. Roma 8 ayat 1, Galatia 5 ayat 24. Hal ini akan saya jelaskan lebih lanjut di dalam video saya berikutnya tentang lahir baru atau regenerasi. 2. Karunia Roh Kudus yang memberi kuasa kepada orang percaya sehingga dapat hidup bebas dari kekuasaan hidup lama. Kebenaran Kristus telah diperhitungkan kepada setiap orang percaya. Paulus dalam Roma pasal 5 menyatakan bahwa dosa masuk dalam dunia karena satu orang, yaitu Adam. Kemudian Paulus menjelaskan bahwa sebagaimana dosa Adam dipertalikan kepada semua orang, maka anugerah dan pembenaran diperhitungkan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat 12 sampai ayat 21. Akhirnya, apabila kita memikirkan dosa-dosa orang yang tidak percaya, tampaknya tidak begitu sukar untuk bisa memahami kedahsyatan dosa itu. Karena kita tahu hukumannya adalah keterpisahan kekal dari Allah sebagaimana yang disebut Alkitab.
Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Kematian kedua inilah yang disebut dengan hukuman neraka. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai 15. Namun apabila kita memikirkan tentang dosa orang percaya, kita seringkali memandang secara ringan dan kurang serius. Tetapi janganlah keliru tentang perkara ini. Semua dosa mendukakan Allah. Kristus harus mati bagi dosa-dosa kita, baik yang kita lakukan sebelum atau sesudah kita diselamatkan. Nah, kematiannya adalah hukuman bagi semua dosa. Meskipun dosa tidak mempengaruhi status atau posisi, tetapi dosa mempengaruhi persekutuan kita dengannya. Sebab dosa seringkali mengakibatkan disiplin Allah dalam hidup kita karena kasih-Nya pada kita. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Disiplin yang penuh kasih ini adalah untuk kebaikan kita supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Ibrani 12 ayat 10. Nah, orang Kristen sejati meskipun masih bisa melakukan atau berbuat dosa, tetapi bukan karena disengaja. Terlebih lagi dalam jangka panjang tertentu. Karena itu, jika seorang Kristen berbuat dosa, segera memohon pengampunannya dan bertobat. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika seorang Kristen terus-menerus berbuat dosa, tidak mau mengakui dan bertobat, mungkin saja ia tidak sungguh-sungguh sebagai orang Kristen, atau ia bukan orang Kristen sejati yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, atau belum pernah diselamatkan. Karena Alkitab mengatakan 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.